Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini, gue akan analisis One Piece chapter 1109. Seperti biasa, gue akan coba kasih detail-detail yang menurut gue menarik dan beberapa teori yang muncul di chapter ini. Seperti kenapa Onigashima ada di Old Wano atau bagian Wano yang tenggelam. Alasan kenapa Saturn nggak bisa terluka, terus gimana cara ngalahinnya. Teori Devil Fruit versus Dream Fruit. Lalu ada teori lain tentang wujud Gorosei yang berhubungan dengan pentagram. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, kita buka dengan fun fact dulu. Kemarin, tepatnya 29 Februari, ada peristiwa astrologi yang cukup penting dan kebetulan berhubungan dengan One Piece. Peristiwa itu adalah konjungsi atau pertemuan matahari dengan planet Saturnus. Gue nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi hal ini sangat bertepatan juga dengan kondisi One Piece sekarang, di mana kondisi Luffy sebagai Sun God atau Dewa Matahari sangat dekat dengan Saturn karena sedang mencengkramnya. Oke, kita balik ke pembahasan utama ya. Kita mulai dari cover 1109 yang menunjukkan Onigashima ada di bawah air, tepatnya di Old Wano atau bagian Wano yang tenggelam. Buat yang lupa, terakhir kita lihat Onigashima pada chapter 1053 di mana letaknya ada di dekat Flower Capital. Dari situ muncul pertanyaan, siapa nih yang mindahin dan apakah ini akan mempengaruhi cerita? Kemungkinan terbesar menurut gua yang mindahin itu adalah Momonosuke. Mungkin dia diminta oleh para warga Wano untuk membuang pulau tersebut ke dasar Wano. Kita perlu berasumsi di sini mungkin Momonosuke membuat awan seperti Kaido dan memindahkan Onigashima. Tapi apakah sesederhana itu? Apakah mungkin Onigashima ini akan punya peran yang lebih besar lagi ke depannya? Gua jadi punya asumsi nih, jika Karibo sukses memberitahu lokasi Pluton kepada Blackbeard, apakah mungkin Blackbeard akan meminta Avalo Pizarro yang bisa mengendalikan pulau untuk mengendalikan Onigashima dan akhirnya akan membangkitkan Pluton? Kalau ini terjadi sih bahaya banget ya. Oke, kita lanjut ke panel berikutnya. Di sini kita diperlihatkan bahwa Luffy memiliki jurus baru bernama Gomu Gomu no Booming Down Symbol. Lagi-lagi mungkin Oda juga ngambil referensi dari adegan kartun klasik. Contohnya gue ambil dari Tom and Jerry yang kayak gini. Dan bahkan efeknya tuh mirip banget, jadi kayak gepeng gitu. Selain itu, ini mungkin juga berhubungan dengan Monkey di Luffy sebagai Monkey, karena di berbagai referensi diperlihatkan kalau monyet itu sering digambarkan memegang simbal. Oke, lanjut. Ketika Luffy menyerang Saturn, Luffy makin sadar bahwa serangannya itu nggak ada efeknya sama sekali ke Saturn. Nggak ada luka sedikit pun. Pada chapter sebelumnya, kita juga diperlihatkan bahwa tubuh Saturn yang terluka itu beregenerasi ulang jadi sehat lagi. Di sini jadi muncul teori, apakah selain referensi Ushi Oni, Oda juga ngambil referensi dari mitologi Yunani, yaitu Dewa Cronus yang ternyata memiliki julukan lain bernama Saturn. Kok bisa bang? Diketahui Cronus memiliki kemampuan untuk meregenerasi dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan sangat cepat. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia sembuhkan hanyalah kehilangan anggota tubuh atau organ vitalnya. Nah, apakah mungkin ini cara yang akan dilakukan Luffy nantinya untuk mengalahkan Saturn? Selain itu, ada detail menarik lagi, yaitu mengenai Devil Fruit dan juga Dream Fruit. Kalau kalian perhatiin, awan Awaken milik Luffy dan Saturn itu memiliki warna yang berbeda. Luffy berwarna putih, sedangkan Saturn berwarna hitam. Apakah ini jadi pertanda bahwa buah itu sebenarnya ada dua tipe? Buah iblis atau Devil Fruit yang berasal dari iblis atau demon dan mimpi buruk, dan ada buah impian atau Dream Fruit yang berasal dari manifestasi atau impian seseorang. Hal ini jadi nyambung sama teori Vegapunk pada chapter 1069 yang mengatakan bahwa kekuatan buah itu berasal dari impian atau keinginan seseorang. Selain itu, di Romance Down, buah Luffy yang pada saat itu bernama Gomu Gomu no Mi juga disebut sebagai Dream Fruit. Mungkin detail dari teori Devil Fruit ini gue akan bikin video terpisah kali ya, karena menurut gue ini menarik banget. Nah, terakhir ada momen yang paling epic nih di chapter ini, yaitu akhirnya 4 Gorosei sisanya itu datang ke Pulau Egghead. Di sini ada beberapa detail dan teori yang menurut gue cukup menarik. Pertama, dari metode kemunculannya, 4 Gorosei sisanya juga muncul dari pentagram yang sama ketika Saturn pertama kali muncul di Egghead. Karena pentagram ini sangat dekat dengan munculnya Gorosei, gue jadi nemu teori lain tentang wujud Gorosei yang menurut gue menarik banget nih. Jadi kalau kita merujuk pada pentagram yang ada di mitologi Cina, kita bisa lihat di pentagram ini mengasosiasikan beberapa hal, salah satunya adalah hewan dan juga planet. Coba kalau kalian perhatiin bagian planet Saturnus. Di situ dijelaskan bahwa Saturnus memiliki asosiasi atau hubungan dengan ox atau sapi. Nah, sapi merupakan wujud dari Ushi Oni, yokai yang menjadi inspirasi Saturn. Apakah Gorosei sisanya juga ngambil referensi yang sama? Jika iya, mungkin Venus akan berwujud anjing, Mercury akan berwujud babi, Jupiter akan berwujud domba, dan Mars akan berwujud unggas. Gimana menurut kalian? Jujur gue penasaran banget sih sama kekuatan dan wujud asli Gorosei sisanya. Buat yang mau cek teori detail soal Gorosei, bisa cek video gue yang ini ya. Di sini gue pakai pendekatan yang berbeda, yaitu teori yokai atau iblis dari mitologi Jepang. Selain itu, gue juga penasaran nih pertarungan Luffy mau dibawa kemana. Jujur gue agak ragu kalau misalnya Luffy dan yang lain bisa kabur ketika semua Gorosei ada
di Egghead. Tapi di satu sisi gue juga nggak yakin kalau Luffy dan yang lain bisa menang lawan Gorosei sekarang karena ini bukan perang akhir. Apakah Iron Giant akan bangkit dan ngebantu Luffy kabur, atau Dragon dan Shanks yang akan datang ke Egghead untuk bantu Luffy? Asli ini bikin penasaran banget sih. Gimana menurut kalian tentang teori-teori singkat yang ada di chapter 1109? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.